milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Pakokop nai parangehon, pasangat Tuhanmu atong, ibana buas mangaleho, tuho hasonangan toktong, sadosian hol somalua, nang sian biar musudek, sonang namaho namartua, makirim toktong surgoi. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan harian pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 38 ayat 17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami sakit penyakit dan sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi penyakitnya tidak kunjung tiba, ini bisa saja membuatnya menjadi ragu. Ini bisa saja membuatnya menjadi bimbang akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, pengalaman atau penderitaan atau kuasa atau penyakit atau sakitnya yang diakibatkan oleh penyakit itu dapat membuatnya akhirnya kurang berpengharapan kepada Tuhan. Itu adalah suatu yang bisa kita jumpai di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap kuat, tetap bersemangat, tetap melihatnya di dalam firman Tuhan. Bahkan ketika kepahitan ataupun ketika pergumulan itu, ketika kesulitan itu semakin besar, maka kita harus semakin berserah kepada Tuhan. Semakin mengandalkan kuasa-Nya, semakin bersandar kepadanya, semakin meneguhkan iman kita. Karena apa? Meskipun kita harus meninggalkan dunia ini, meskipun penyakit itu akhirnya membawa kepada kematian kepada kita, Tuhan sudah mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan yang setia, yang selalu bersandar, yang selalu datang kepada Tuhan,
yang selalu percaya tanpa memikirkan pemberian Tuhan atau mujizat di dalam kehidupannya. Meskipun para rasul harus mengalami siksaan secara manusiawi, kita dapat mungkin mengatakan di manakah Tuhan itu? Mengapa mereka yang percaya kepadanya, bahkan rasul-rasul yang selalu setia melayaninya, memberitakan Injil harus menderita? Itu adalah pemikiran kita sebagai manusia yang harus diluruskan melalui firman Tuhan. Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu memperhatikan kita, dan itulah yang kita tinggikan, yang kita saksikan, yang kita kumandangkan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan senantiasa menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Suka dan duka bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita ini, dan itu semua untuk meneguhkan iman kita kepadanya, bahwa sukacita itu pun di dunia ini itu pun akan berlalu pada waktunya, dan duka cita itu pun akan berlalu pada waktunya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan memperoleh penghiburan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan bahkan di dalam penderitaan sekalipun, itu menjadi keselamatan, menjadi cara Tuhan. Tuhan turut bekerja, dikatakan. Dengan penderitaan itu akhirnya kita menahan diri. Dengan kesulitan itu akhirnya kita berdoa kepada Tuhan lebih sungguh. Akhirnya kita menyerahkan kepadanya semuanya. Dengan segala keterlambatan atau kesulitan yang kita hadapi, akhirnya kita dapat menahan diri. Biarlah rencana Tuhan yang jadi. Banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang jadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan takut untuk menjalani kehidupan ini. Baik itu penderitaan, kesulitan, mari kita jalani di dalam Tuhan. Dia selalu akan menyertai kita. Berseru-serulah pada waktu kesesakan. Tenanglah, karena disitulah ada kekuatan kita. Dialah yang bekerja. Dialah yang berperang untuk orang-orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini adalah yang membahagiakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini kita tidak ditinggalkan sendirian. Meski menurut orang lain kita sepertinya sudah ditinggalkan. Kita sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Tetapi Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Sehingga kita bisa tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena Engkau selalu baik kepada kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Engkau selalu peduli akan apapun yang terjadi atas kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu.
Demikianlah ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk setiap jemaat-Mu, setiap kami di dalam pergumulan kami pada hari ini. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Apapun pergumulan kami pada hari ini ya Tuhan, pergumulan setiap jemaat-Mu pada hari ini, Tuhanlah yang memberikan jalan yang terbaik, penyelesaian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan sungguh pemurah bagi kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Surga